Perang dunia ini jadi itu alasannya ya, maksudnya tidak bisa diberangkatkan lagi. Bukan tidak bisa berangkat lagi, tapi belum bisa. Karena Pasti. janjinya Ramadan. Iya. Jadi mungkin Ramadan yang akan datang. Korban ini sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Metro Jambi Cerita Besok. Bersama saya Amrul Hidayat, dan saat ini saya sudah didamping oleh saudara Dayat. Dayat juga, sama-sama Dayat, untuk hadir di studio Metro Jambi hari ini, dan bersama saudara Ihsan. Dalam beberapa pekan ini Jambi cukup heboh dengan beberapa pemberitaan yang cukup panas. Di antaranya mengenai DK, seorang dosen di Universitas Islam Negeri Jambi yang digerebek ya bersama mahasiswi di salah satu rumah kos. Kemudian pemberitaan mengenai Dokter Mita yang sampai-sampai Menkes turun ke Jambi. Terus ada lagi pemberitaan mengenai ditahannya Parial Adi Putra, mantan Kadis Pendidikan Provinsi Jambi dalam kasus DAK ya. Dan ada satu lagi berita mengenai jamaah umroh yang merasa ditipu. Untuk kali ini kita bahas mengenai jamaah umroh yang merasa ditipu, di mana angka kerugian mencapai 9 miliar rupiah. Kenapa kita angkat untuk podcast kita hari ini mengenai jamaah umroh ini sebagai peringatan pada saudara-saudara yang lain untuk lebih berhati-hati atau seleksi lah dalam memilih biro travel dalam untuk mengikuti ibadah umroh. Jangan sampai ketika niat suci kita malah berujung ke yang tidak baik. Nah, ini ada ratusan jamaah umroh yang merasa dirugikan oleh travel, dan ini sudah ada laporannya di Polda Jambi dan Polresta Jambi. Nah, untuk lebih jelas, pertama kita minta saudara Ihsan menjelaskan yang di Polda Jambi seperti apa itu kasusnya. Kalau yang saya ini yang di Polresta Jambi itu. Oh, yang di Polresta. Yang di Polresta. Berarti yang di Polda. Polda Dayat. Nah, mungkin yang dari yang Polresta aja dulu. Nah, kalau yang dari Polresta ini, awalnya itu kan korban ini kan datang ke perusahaan RBV, Ransel Bolang Fasation. Awalnya RPP ini si korban mendatangi kantor tersebut untuk mendaftarkan keberangkatan umroh untuk 2 orang, Pak, dengan jadwal tanggal 20 Februari. Tapi sebelum itu, pada tanggal 2 Februari, korban ini sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar 10 juta dari total biaya perjalanan sebesar 61.050.000 untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Tapi setelah itu pihak travel mengirimkan invoice pelunasan kepada korban. Kemudian RPP ini melunasilah pembayaran secara bertahap, Pak. Dari total itu kan ditransferlah mencapai sekiranya 61.050.000 itu tadi ke rekening BCA yang diarahkan oleh pihak travel. Itu korban warga kota Jambi atau warga kota Jambi? Untuk sementara yang melapor itu, Pak. Oh, itu informasi yang saya dapat itu kan. Itu dijanjikan berangkatan kapan itu? Diberangkatkan itu pada tanggal 20 Februari, Pak. 20 Februari berarti Ya.
umroh di bulan puasa gitu ya. Iya. Tapi dari pihak travel itu mengumumkan ada penundaan keberangkatan, Pak. Jadi tanggal 28 Februari. Sampai 28 Februari diberangkatkan. Ya, Akhirnya diberangkatkan. belum. Itu kan janji dari pihak travel mengumumkan itu kan ada penundaan Ya. keberangkatan sehingga menjadi tanggal 28 Februari untuk berangkat, tapi sampai sekarang Belum. Makanya dilaporkan. Dari tanggal 20 Februari, 28 Februari dan hingga saat ini sudah Mei belum diberangkatkan. Makanya akhirnya dilaporkan. Itu berapa orang korban? Menurut informasi kemarin itu ada sekitar 31 orang. 30. Yang baru melapor? Yang baru melapor, yang saya dapat informasi, saya pegang datanya, laporannya itu baru 1 orang. Baru 1 orang. Iya. Tapi ada kemungkinan tambahan laporan gitu ya? Kemungkinan ada tambahan laporan. Itu travel PT RBV di Kota Jambi, Pak. Travel itu. Oh itu. Berarti kalau ada 3 bulan orang. Iya, 30-an. Sekitar itu korbannya. Itu untuk RBV ya? Iya, untuk Nah, RBV. itu yang laporan di Polresta Jambi. Terus yang di Polda Jambi gimana? Ya. Kalau untuk di Polda Jambi ini kan memang sudah ditangani sih. Ya, kita sempat konfirmasi sama Kabid Humas, itu rupanya sudah ada proses. Ada 4 orang saksi yang sudah dipanggil. Ya ini 4 saksi ini dari terlapor ya. Dari pelapor. Nah, saat ini kan yang dilaporkan nih kita belum tahu nih bahwa kalau dari kemarin itu informasinya kan ada yang sudah dipanggil, kemudian dari kita menelusuri juga nih kalau dari pihak kepolisian kan baru dipanggil 4 pelapor. Ya, 4 pelapor itu. Nah, kemudian kita tanya ke pihak pengacaranya, mereka ini bilang baru ada ada berapa ya? Ada 2 orang. Ada 2 yang sudah dipanggil oleh penyidik. Pelapor? Ya, pelapor itu. Semuanya pelapor berapa? Semuanya itu 250. Itu mungkin ini kalau pelapor ya baru berapa ya? 1 orang aja. Nah, mungkin kronologisnya gimana seperti apa? Nah, gini, kronologinya itu kan kita dapat informasi itu dari pihak Iwan Tri itu dia mau berangkat umroh yang menggunakan full Ramadan. Itu di ini ya, travel NRH ya. Nah, dia mau umroh sama keluarganya, posisinya satu keluarga. Kemudian saat di pertengahan jalan dengan biaya murah ya, dengan dia nengok brosur itu dari media sosial. Dengan nengok brosur dengan media sosial, kemudian dia kena di situ paketnya 25.900.000, jadi kan murah katanya kan. Full Ramadan. Nah, jadi dia pengen berangkat sama keluarganya, berjumlah 5 orang nih. Kemudian dia daftar, dia ini kan tidak, kalau di situ kan budgetnya 25.900.000. Tapi saat di tengah perjalanan budgetnya naik. Oh, dinaikkan. Iya, naik. Nah, jadi 35.900.000, naik 10 juta. Nah, informasinya yang dia dapat dari agen travel itu bahwa hotel sama biaya penginapan di sana tuh naik. Naik gitu. Mungkin karena puasa ya. Iya, jadi naiklah budgetnya itu. Itulah jadinya 35.900.000. Disanggupin, sudah dibayar sama mereka. Sudah ada pelunasan berarti. Ya, berjumlah 5 orang ya kan. Dia sama istrinya dan keluarga-keluarganya lain. Nah, dia tidak tahu kalau jadi kayak gini kata dia kan. Janji keberangkatannya di tanggal 28 atau berapa itu juga keberangkatannya itu. Oh, juga di bulan Ramadan yang lalu ya. Tapi sampai saat ini belum ada berangkat. Ada mungkin ada dia sudah konfirmasi ke pihak travel atau seperti apa penjelasannya. Nah, kita sudah mencoba juga ya, karena ini sudah ada masuk di laporan ke Polda Jambi, jadi kita konfirmasi ke pihak telapor. Itu saat ini tadi dia sempat
mengetik ya. Saat kita konfirmasi itu ya sempat mengetik, tapi tidak jadi ngetik. Kita sudah sempat konfirmasi, tapi belum ada balasan. Kalau cerita dari pihak kepolisian ini kan baru 4 saksi, dan saksi perkara ini lagi ditangani oleh Dirkrimum. Jadi kita nunggu masih informasinya seperti apa nih dan lanjutnya. Tapi kalau dari pihak pengacaranya ya dia sudah dampingi saksi-saksi dari pelapor, dan mereka ini lagi kabarnya tim ini mau rekonstruksi lagi, mau rekon katanya. Si korban, polisi dikatakan korban karena dia gagal berangkat itu. Sudah konfirmasi ke Trapel, mungkin ada alasan apa sehingga tertunda atau batal keberangkatnya hingga saat ini? Nah, kalau itu emang konfirmasi dari korban kita ya. Dari pelapor itu ya? Ya, dari pelapor itu dari korban. Dia ini belum ada. Dia sudah menyerahkan semuanya ke pengacaranya, dan saat ini dia lagi menunggu. Dan memang dari janji awal mau keberangkatan di tanggal 28 kalau salah, tanggal 28 itu, tapi belum ada juga berangkat sampai saat ini. Itu dia buat laporan itu. Mungkin dia dapat janji. Mungkin dapat janji kita berangkat tanggal sekian, jadinya karena ini kita agak tertunda karena ini. Mungkin ada penjelasan dari pelapor itu. Nah, itu belum ada. Kalau janji itu tidak ada. Pelapor berarti putus hubungan itu, nggak ada. Ya, ada informasi. Yang penting informasi yang kami dapat itu tanggal 20 Februari kalau tidak salah itu kita berangkat. Dah putus sudah itu. Oh gitu ya. Tidak ada informasi yang lain. Kalau dari itu tadi dari yang pelapor di Polresta tadi, apa alasan dari tidak keberangkatan mereka? Kalau dari pihak perusahaan itu Pak ya? Ya, versi dari pelapor ya. Versi dari pelapor. Ya alasannya itu tadi Pak, apa namanya? Awalnya kan tanggal sekian berangkatnya Pak. Ya. Tiba-tiba pihak travel ini mengumumkan adanya penundaan. Nah, alasannya dari pelapor itu sendiri ya belum disebutkan lah itu kan apa namanya, alasan dia itu kenapa ditunda dan segala macam. Ya ujung-ujungnya sampai saat ini belum ada diberangkatkan kan sampai musim haji ini. Seharusnya kan sebelum musim haji itu kan udah habis itu umroh, nggak boleh ada lagi jamaah umroh yang di sana. Cuma sampai saat ini belum ada. Mungkin ada informasi terakhir, mungkin kita keberangkatkan pasca haji seperti itu. Belum ada itu. Kalau itu sendiri dari yang Ya, kalau dari itu kita konfirmasi sama pihak korban enggak ada. belum ada komunikasi sepertinya. Mungkin korban pelapor itu sekarang 4 orang. Kalau untuk yang pelapor itu ya ini apa? 2 orang ya. 2 orang. Tapi banyak. Maksudnya dia sudah buat itu komunitas. Buat kelompok ya. Iya. Buat kelompok, buat grup di WhatsApp itu banyak tuh 250 orang, dan itu bukan khusus untuk di Kota Jambi, Bay. Maksudnya bukan khusus Kota Jambi aja kan. Tapi banyak dari kayak Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Kaltim, dan Jawa ya. Ini pusatnya di mana? Travel ini. Nah, kalau untuk di Jambi ini ada, Kota Jambi ini ada satu. Itu kalau tidak salah penjelasan dari pengacara itu di Keburen Cina katanya. Keburen Cina. Iya. Daerah itu. Nah, di Keburen Cina, tapi yang lain kita belum tahu di mana ya. Kalau emang di wilayah lainnya. Tapi banyak korbannya. 250 orang. Berarti bisa dikatakan Jambi bukan sebagai pusatnya cabang jadi ya, kantor itu cabangnya. Kayaknya Ya. Mungkin ada yang membuat mereka tergiur itu dengan harga murah, terus menampilkan itu toko-toko terkenal. Iya. Ya. Kalau kita cerita dari si korban atau calon jemaah, ini kan dia ini ya, celakanya itu ya dia cerita posisinya. Kami kan lihat brosur itu di media sosial. Dan kebetulan
di brosur itu kan ada tokoh-tokoh ulama lah, maksudnya yang tokoh yang dipercaya dan kemudian jadi panutan nih sama masyarakat. Dipasang di situ. Iya, ditempel lah di situ kan. Kemudian ya dengan budget yang murah, dengan full Ramadan harga Jadi segitu, tertarik. jadi tertarik nih. Tapi ya nggak tahu kenapa bisa terjadi gini bang, katanya kan. Ya kita rupanya ya masih banyak juga rupanya gitu. Kan, harapan korban itu sendiri, apakah diberangkatkan ataukah uang dikembalikan sekarang posisinya? Nah, kalau harapan si itu belum ini ya, maksudnya dia menyerahkan ke pihak pengacara, kita masih ngontak juga ke pengacaranya, harapan jemaah-jemaah yang sudah dirugikan oleh si agen travel ini, dan pihak pengacaranya masih masih kayaknya nunggu dari hasil rekon dari pihak kepolisian Polda Jambi nanti. Nah, kalau harapan dari si korban-korban ini ya pengacara ini mau bawa kemana nih? Kalau dari korban di Polresta itu, laporan di Polresta, Kalau untuk korbannya ya berharap ya PT RBV itu travel itu sendiri ya menyelesaikan permasalahan ini. Ada itikat baik lah harapan dari para korban ini kan. Ya. Dan juga mereka meminta aparat penegak hukum ya untuk mengusut kasus ini ya secara tuntas dan menyelesaikannya. komunikasi sudah putus atau masih terus berlanjut dengan pihak travelnya? Kalau itu nanti coba saya komunikasikan lagi ya seperti apa kelanjutan antara korban dan travel itu nanti. Kalau dari izin sendiri seperti apa? Apakah dari travel ini ada izin dari Kemenhaj atau itu izin resmi seperti itu? Nah, kalau nyampe ke sana kita belum ya. Kita belum nyampe ke sana, tapi kita cuman gali informasi itu apa sih yang buat masyarakat tertarik. Kalau untuk ke izinnya travel untuk haji dan umroh ini kita memang belum nyampe. Jadi nanti kita coba seperti apa nanti, dan kita akan konfirmasi juga lagi pihak yang terkait. Mungkin dari kami tadi kan sudah banyak, sudah 200-an 200 lebih ya. Dari pihak kepolisian pun nampaknya serius itu untuk mengusut kasus ini ya. Kayaknya serius karena katanya diserahkan ke bagian kriminal umum ya. Sudah ada yang dipanggil itu ya. Ya sudah ada. Kalau dipanggil sudah ada. Saksi pelapor itu ya. Ya saksi. Tapi pelapor. yang terlapor belum. Nah kalau informasi itu belum kita dapat Ya. untuk yang pelapor yang sudah dipanggil itu belum. Kalau totalnya sendiri? Kalau ini kan pihak Kabid Humas kemarin udah menjelaskan berapa totalnya semua. Tapi kalau dari pihak pengacara waktu itu kita konfirmasi itu 250 dan itu masih banyak yang ngantri masuk. Maksudnya kawan-kawan pengacara ini lagi mendata juga berapa real nih yang diduga ditipu ya sama agen travel NRH ini ya. Jadi masih diselidiki, masih mendata lah. Dia modusnya memang menggunakan media sosial atau ada pakai seperti sales yang. Nah, kalau yang kita dapat informasi dari si korban atau calon jemaah tadi, ya dia dapat itu memang dari brosur itu. dari brosur tapi di media sosial. Dan buat meyakinkan mereka ini kan brosur itu ada ditempel Ki Haji apa itu namanya, dan emang tokoh ulama ini terkenal lah, maksudnya jadi panutan masyarakat lah posisinya, jadi tokoh nasional lah ya, jadi ya mereka yakin. Percaya, dan itu rupanya ya banyak juga sih pejabat-pejabat yang ini terkait ini, apakah langsung berhubungan dengan travel atau melalui pihak ketiga lagi itu yang pelapor ini ketika dia mendaftar itu? Kalau itu kayaknya belum sampai situ juga kita gali informasinya.
karena putus nih, kita mau konfirmasi ke telapor yang dilapori, PT yang diduga yang NRH ini, ya masih belum ada balasan. Sudah coba dikonfirmasi? Ya sudah dicoba konfirmasi, dicoba telepon, dan kalau emang bisa itu kita mau ketemu kan, mau konfirmasi seperti apa sih emang. Informasinya juga ada mantan pejabat Kota Jambi yang ikut sebagai Iya, korban kasus ini. memang itu lagi ditangani oleh kuasa hukumnya itu dari Pak Ade ya, Ade Fitra Setiawan lagi ditangani. Iya, rupanya mantan sekda. Oh, mantan sekda Kota Jambi Mantan yang ikut sekda. menjadi salah satu korban. Iya. Mungkin ada semacam alasan yang disampaikan oleh pihak Trapel kepada calon jemaah itu ya. Ya, kalau informasinya itu ya dari calon jemaahnya, ya ini ya posisinya ini dia tidak bisa berangkat karena lagi ada konflik di Timur Tengah ya. Timur Tengah itu. Jadi posisinya lagi ada perang di Israel dan Iran kan, jadi keberangkatan jemaah umroh ini kan melalui transit nanti kan, dari Indonesia transit ke Qatar. Oh, Nah, seperti jadi itu. transit di Qatarnya ini karena lagi perang dunia ini, jadi itu alasannya ya, maksudnya tidak bisa diberangkatkan lagi. Bukan tidak bisa berangkat lagi, tapi belum bisa diberangkatkan. Seperti itu alasan. Itu alasan. Alasan yang disampaikan kepada salah satu Ya, korban. salah satu ke korban dari agen travel itu. Ya itu kan bisa-bisa saja itu kan, karena kita lihat sendiri kan meskipun ada perang, perjalanan umroh kan masih tetap jalan tadinya. Iya, benar. Tapi kan bisa-bisa saja kalau memang dia rutinnya seperti itu. Nah, tapi dari kasus ini, bagaimana selain harapan dari korban itu sendiri seperti apa? Mereka apa uangnya dikembalikan atau memang ingin diberangkatkan, atau memang sudah ada yang uangnya dikembalikan dari sebanyak-banyak 250 orang itu? Nah, informasi itu emang ada berapa ada yang korban jamaah ini dibalikan uangnya. Itu pun dia ngotot ya. Maksudnya tuh dia datangi si agen travel itu, dan dia ngeras sih. Sehingga dia dibalikin, tapi itu belum tahu apakah full atau tidaknya. Tapi dibalikin duitnya. Dan itu cuman berapa orang ya. Dan yang lainnya belum ada informasi itu. Belum ada informasi itu. Ya, tapi sudah ada yang dibalikin. Tapi dari jamaah Itu pun harus ngeras, dia harus ngeras ke agen travel, jadi harus dibalikin. Itu sih. Tapi kalau untuk keberangkatan sendiri, harapkan mereka kan umroh di Ramadan, Iya. full Ramadan. Tapi kalau sekarang untuk diberangkatkan lagi merasa rugi ya, pasti Ya, merasa rugi. pasti, Karena pasti. janjinya Ramadan. Iya. Tapi mungkin Ramadan yang akan datang. Selama ini. Ya. Ya. Tapi ada mungkin informasi kemarin ada juga yang bilang sudah ada akhirnya pindah ke travel lain, memilih tetap berangkat tapi dengan travel lain, tapi ini tetap akan dikasus kasus seperti itu. Oh ya, itu ada. Kalau informasi itu ya ada yang memang kasus ini tetap berjalan, dan ya kayaknya mungkin ya ada lebih, dia menggunakan agen travel yang lain, bukan ke agen travel yang telapor itu ya, dilaporin. Nah berarti kalau dia tetap bisa melaksanakan waktu itu kan nggak ada alasan sebenarnya. Ya benar. Dia tetap berangkat. Kan gitu. tetap berangkat. Ya. Ya. Nah, berarti sekarang diserahkan kepada pihak kepolisian untuk Iya. mengawal tuntas kasus ini. Ya, ya kalau dari harapan si korban-korban agen-agen travel yang ini, ya agen-agen travel yang dibilang tuh ya Menyerahkan sebenarnya. ya posisi pihak kepolisian dari pihak korban ini menyerahkanlah ke aparat kepolisian supaya bisa dituntaskan. Ya. Dan kalau bisa tuh jangan sampai ada jamaah-jamaah yang tertipu lagi, karena kan di Jambi ini setiap bulan Ramadan ataupun bulan haji pasti ada aja kasus-kasus ini. Dan ini bukan yang pertama kali, dan itu pas aku di tahun-tahun sebelumnya sudah berapa kali ada jemaah-jemaah yang tertipu lah.
Dan ada juga waktu itu tahun berapa masih wali kota pun masih tertipu kan posisinya. Batal berangkat. Nah, berarti batal ya. berangkat jadinya kan. Jadi emang berarti ada agen-agen yang Masih ada biro-biro yang nakal nakal lah. lah itu. Mungkin harus ada pengawasnya lagi. Ya, kita harap kasus ini bisa selesai secepatnya sehingga korban yang niatnya ingin ibadah bisa terlaksana ibadahnya. Dan kasus ini selesai, tidak ada korban, yang merasa korban uangnya dikembalikan, bisa dikembalikan karena dia bisa beribadah dan melalui travel lain, dan kedepannya tidak ada lagi terjadi seperti itu. Kita harap kepada warga para yang ingin melaksanakan ibadah umroh itu untuk benar-benar memilih travel, jangan terpancing oleh murah biayanya, dan juga dengan menampilkan tokoh-tokoh. Memang harus jelas, harus datang benar-benar ke travel itu sendiri langsung, gitu kan. Jangan sampai tertipu dengan niat baik kita tertunda jadinya. Walaupun itu niatnya sudah ada, kan pasti ada ganjaran dari Tuhan karena sudah ada niat. Sekian dulu cerita besok kita hari ini, sampai ketemu di episode yang akan datang. Dadah.